Hai Sobat Negeri, Indonesia akan mencapai usia kemerdekaan ke-77 di tahun ini. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang lomba 17 Agustus juga menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan RI. Tidak pernah terlewat setiap tahunnya, berbagai kalangan selalu senang untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba, mulai dari orang dewasa hingga lomba 17 Agustus anak. Adapun kegiatan-kegiatan awal yang dijadikan lomba 17 Agustus sebelum lebih bervariasi seperti sekarang adalah panjat pinang, makan kerupuk, dan tarik tambang. Meski kerap menghadirkan kesenangan untuk memeriahkan kemerdekaan, ragam lomba 17 Agustus yang masih dilakukan hingga saat ini nyatanya tidak muncul secara tiba-tiba. Ada ragam cerita yang melatar belakangi munculnya ide masing-masing lomba di setiap perayaan kemerdekaan Indonesia. Lalu apa saja cerita di balik ragam lomba 17 Agustus yang dimaksud? Dan berikut beberapa ulasannya. Jadi tetap pantau video ini ya, agar tahu informasi selengkapnya. Lomba makan kerupuk. Di masa kini kerupuk merupakan salah satu jenis pelengkap makanan yang digemari hampir semua orang. Kenyataannya, wujud makanan satu ini sendiri sudah ada sejak lama. Bahkan nama kerupuk disinyalir sudah disebutkan dalam naskah Jawa kuno sebelum abad ke-10 Masehi. Bahkan nyatanya peran kerupuk bukan hanya sebatas menjadi makanan pelengkap, melainkan lauk atau makanan utama. Hal tersebut lantaran pada masa-masa itu krisis makanan tengah terjadi. Apalagi ditambah kondisi Indonesia yang masih belum merdeka dan saat itu masih berada di bawah kendali Belanda. Harga kebutuhan pangan saat itu disebut melonjak tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya, kerupuk jadi salah satu penyambung untuk bertahan hidup karena harganya yang terjangkau. Ditambah lagi, pada masa peperangan dulu, kerupuk biasa dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang berada di strata sosial dan ekonomi bawah. Kerupuk identik sebagai makanan rakyat kecil di masa perang untuk bisa bertahan hidup. Hingga akhirnya kerupuk menjadi salah satu jenis lomba 17 Agustus untuk memperingati perjuangan masyarakat Indonesia yang terdahulu, sekaligus menumbuhkan rasa menghargai terhadap apapun jenis pangan yang ada. Balap karung. Lomba satu ini juga jadi salah satu yang tidak kalah populer dan tidak pernah terlewat diadakan setiap perayaan 17 Agustus. Biasanya, para peserta lomba akan memakai karung goni di kaki mereka, kemudian berusaha berlari untuk melompat secepat mungkin untuk jadi yang pertama mencapai garis finish. Filosofi lomba balap karung berasal dari kondisi Indonesia saat berada di bawah kendali atau penjajahan Jepang pada kisaran 1942 hingga 1945. Di mana saat itu Jepang disebut sengaja menghambat distribusi pakaian bagi masyarakat pribumi, sehingga masyarakat terpaksa harus memakai karung goni sebagai pakaian mereka. Karung yang digunakan pun merupakan karung bekas pembungkus beras dan gula, serta sangat tidak nyaman dipakai karena kerap dipenuhi kutu. Beberapa sumber menyebut jika lomba balap yang identik dengan menginjak karung dan melompat-lompat menjadi simbol rasa kekesalan masyarakat akan masa tersebut. Namun di balik itu juga ada filosofi yang terkandung. Makanya lomba balap karung menjadi gambaran untuk merefleksikan kebebasan rakyat Indonesia yang terpasung oleh penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Tarik tambang. Diketahui secara umum jika tarik tambang sebenarnya bukan asli berasal dari Indonesia. Meski begitu, di masa kini wujudnya menjadi hal yang tidak pernah terlewat dilaksanakan setiap perayaan 17 Agustus. Kaitannya sendiri berhubungan dengan rakyat Indonesia yang dulunya dipaksa bekerja keras saat masa penjajahan Belanda, di mana mereka dipaksa menjadi kuli untuk memindahkan batu, pasir, dan berbagai benda berat lainnya dengan menggunakan tali tambang. Pada akhirnya, muncul ide dari para pekerja untuk menjadikan tarik tambang sebagai ajang adu kuat antara rakyat yang dijajah. Makna dari lomba ini sendiri menggambarkan kekompakan setiap regu dalam mempertahankan posisi sampai meraih kemenangan. Upaya, kekompakan, dan kerjasama yang juga dijumpai dari perlombaan bakiak. Meski sebenarnya bakiak sendiri merupakan permainan tradisional anak-anak Sumatera Barat yang dimainkan hingga tahun 1970-an. Panjat pinang. Jenis lomba satu ini dibilang jadi salah satu yang paling menguras tenaga.
Pesertanya pun secara umum terdiri dari kalangan laki-laki dewasa. Sesuai dengan tingkat kesulitannya, ragam hadiah yang dijanjikan dalam lomba ini biasanya memang lebih bernilai, mulai dari peralatan elektronik hingga barang berharga lainnya. Sesuai namanya, lomba ini membutuhkan pohon pinang sebagai sasaran utama yang sudah dihaluskan permukaan batangnya. Kemudian ditanam kuat dalam tanah. Tidak dibuat sederhana, permukaan pinang yang sudah sukar untuk dipanjat kembali dilumuri pelumas entah oli atau lumpur untuk membuat para peserta semakin kesulitan untuk memanjat dan mendapatkan hadiah. Dan berbicara soal sejarahnya, disebutkan bahwa kegiatan satu ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Oleh pihak Belanda sendiri, panjat pinang dikenal dengan nama De Klimas yang artinya memanjat tiang. Di samping itu, sejak tahun 1930-an, panjat pinang banyak digelar dalam momen perayaan besar seperti pernikahan, kenaikan jabatan di masa lampau hingga ulang tahun. Tiang atau pinang yang disertakan biasanya memiliki panjang atau ketinggian di kisaran 5 hingga 9 meter. Dulunya, hadiah yang digantungkan bukan barang elektronik seperti sekarang, melainkan bahan pokok seperti beras, tepung, roti, keju, gula, dan pakaian. Barang-barang di atas merupakan hal yang mewah dan penting bagi masyarakat pribumi. Karena itu, panjat pinang di masa lalu hanya diikuti oleh masyarakat pribumi sebagai ajang hiburan untuk para menir-menir Belanda. Meski sebenarnya di masa itu pihak yang menyelenggarakan panjat pinang juga banyak dilakukan oleh kaum keluarga pribumi yang kaya raya. Perlombaan panjat pinang sendiri menjadi gambaran masyarakat Indonesia saat berjuang di masa kemerdekaan. Ia mencerminkan potret solidaritas, kerja keras, kerja sama, dan kekompakan yang akhirnya menang meraih kemerdekaan. Dah, itu tadi informasi seputar ragam lomba kemerdekaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.